Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 49. Meski puas mendapat beberapa informasi dari kedua penjaga, Wu Chen yang sudah tidak ingin berlama-lama di tempat itu merasa sangat putus asa. Dia sudah terbiasa bergerak bebas beberapa tahun ke belakang, walau terbiasa sendirian, berada dalam kukungan sangat tidak menyenangkan. Sialan, ternyata masih beberapa hari lagi, kukira bisa pergi. Pagi ini juga, gumam Wu Chen yang berusaha meredam kekesalannya. Dia menarik napas panjang dalam-dalam, namun ekspresinya mulai berubah saat merasakan gejolak energi dari kedua penjaga. Sesaat dia mengira kedua penjaga berani melawannya, namun tindakan kedua orang itu justru sangat mengejutkan. Kami sudah memberi informasi yang kau inginkan, kumohon biarkan kami mati dengan terhormat. Setelah mengutarakan niat mereka, kedua orang itu langsung memukul kepala mereka sendiri dengan keras. Yuch, suara erangan tertahan keluar dari mulut kedua penjaga saat memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Mata kedua orang itu melotot mengalirkan darah, bahkan juga darah juga mengalir dari mulut, hidung serta kedua telinga mereka. Wu Chen yang menyaksikan keberanian keduanya, tidak mampu berkata-kata. Dia diam cukup lama sebelum mendesahkan penyesalan, padahal masih banyak yang ingin kutanyakan. Tapi aku mengagumi keberanian kalian mengakhiri hidup dengan cara seperti ini. Untuk menghormati keberanian keduanya, Wu Chen membakar tubuh mereka dengan api bening, tubuh mereka hangus terbakar hanya menyisakan sedikit debu yang sudah dihapus oleh iblis kecil. Sebelum masuk ke dalam kurungan, Wu Chen melepaskan seekor monster tingkat 5 dengan merusak pintu kurungan. Monster yang dia lepas adalah monster kelelawar iblis. Monster itu langsung hendak mematuk kepala Wu Chen saat keluar. Mata Wu Chen langsung berubah menjadi biru, dan memukul kepala monster itu hingga terpental ke dinding. Monster kelelawar langsung mencicit ketakutan saat menyadari sosok manusia yang akan dia mangsa. Adalah monster tingkat 8. Pergilah, ucap Wu Chen seraya mengeluarkan aura membunuh. Monster kelelawar dengan instingnya langsung terbang setelah Wu Chen menjauh dari pintu kurungan. Setelah itu, Wu Chen memutuskan masuk kembali ke dalam selnya dan meluruskan kembali jeruji besi yang sebelumnya dia bengkokkan. Semoga kehilangan monster itu bisa mengurangi kecurigaan mereka padaku. Dia kembali duduk bersila, berlatih dan mencari pemahaman dalam kultivasi serta mencoba lebih memahami kekuatan dari kristal monster dari ingatan Dayuan di Sekte Pedang Emas. Saat ini dia sudah mengetahui jika kekuatan es berasal dari kristal roh itu sendiri. Dia terus mencoba berlatih membentuk es atau membekukan kurungan. Namun mengeluarkan udara dingin saja dia tidak berhasil. Arg, kenapa sulit sekali membentuk pedang es seperti malam itu? Wu Chen yang sudah frustasi langsung merebahkan tubuhnya dengan kasar. Dia mengangkat tangan kanannya, lalu membentuk bola api di telapak tangan. Mengendalikan api ternyata lebih mudah. Walau aku hanya bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh monster piton. Kuharap wanita genit itu tidak mengingkari janjinya untuk melatihku. Batin Wu Chen seraya menghilangkan api dari telapak tangan. Nek, rasa sakit itu tidak hilang walau aku sudah berhasil membalaskan kematian Yuyun. Dengan wajah muram Wu Chen kembali duduk. Meminum arak yang dia dapat dari kedua penjaga. Dia bergumam dengan raut penyesalan. Aku justru kehilangan waktu bersama mereka yang sudah menganggapku seperti saudara. Kenangan di saat akhir hidup Nenek Ning terngiang kembali di telinga Wu Chen. Cener, sepahit apapun kehidupanmu kelak, berpeganglah pada hal baik yang pernah kau dapatkan. Kuat tidak harus mengalahkan semua orang. Tapi, orang yang mampu melindungi orang-orang yang dia sayangi, jadilah kuat untuk melindungi orang-orang yang peduli padamu, bahkan mereka yang menganggapmu monster sekalipun. Jangan menjadi monster seperti yang mereka katakan. Monster sesungguhnya adalah orang-orang yang menindas orang lain, hanya karena mereka sedikit lebih kuat. Hiduplah dengan pilihanmu sendiri. Jangan terpengaruh dan ditunggangi oleh perkataan orang lain. Ini hidupmu, kau pemeran utama dalam teater kehidupanmu. Orang lain tidak lebih hanya sebagai figuran. Entah kenapa malam ini Wu Chen sangat merindukan neneknya. Orang yang belasan tahun mengasuh dirinya sendirian. Setelah cukup lama, Wu Chen pun tertidur. Dia tidur sangat pulas. Setelah mengingat semua kenangan indah bersama ketiga temannya. Orang-orang yang mengajarkan dirinya bagaimana cara untuk tertawa, menikmati hidup selayaknya manusia normal. Saat matahari agak meninggi,
Ziwen murka karena dua penjaga di lorong selatan menghilang, seekor monster juga tidak berada dalam kurungan. Kurang ajar, apa yang sebenarnya terjadi? Kau, kemana saja tadi malam? Dia menunjuk dan memarahi semua bawahannya, termasuk ahli ranah bumi yang bertugas malam itu. Ahli ranah bumi itu hanya menunduk, tidak tahu harus mengatakan apa. Sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan mantra yang menyegel kurungan monster, jadi dia dan beberapa penjaga lain akan pergi ke tempat hiburan malam, hanya meninggalkan beberapa penjaga untuk berpatroli. Ziwen, segel di dalam kurungan sepertinya tidak rusak. Besi sel ini dirusak dari luar. Mungkinkah kedua penjaga itu yang merusaknya? Penjaga yang mengawas bersama Ziwen menggaruk kepala dengan raut kebingungan. Dahi Ziwen juga mengerut, dua penjaga itu akan kesulitan melawan kelelawar iblis, meski hanya tingkat 5. Monster iblis itu termasuk tipe yang sulit dihadapi. Jika ada pertarungan, pasti akan membuat keributan, balas Ziwen menyadari ada yang salah dengan semua yang terjadi. Tuan, semalam cuaca sangat dingin, mungkinkah mereka minum sampai mabuk, dengan tidak sadar merusak kurungan, ucap salah satu penjaga yang tadi dimarahi oleh Ziwen. Mereka semua mengangguk, hanya itu penjelasan yang sedikit masuk akal. Tapi rekan Ziwen mengelengkan kepala. Tidak ada bercak darah, artinya mereka tidak dimangsa oleh kelelawar iblis. Mendengar perkataan pengawas yang bernama Liong, semua orang tersentak. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk memeriksa semua mantra penyegelan di semua kurungan, termasuk sel yang dihuni oleh Wu Chen. Seorang penjaga mengerutkan kening saat melihat satu jeruji besi tampak sedikit aneh, namun dia membuang jauh-jauh prasangkanya. Jika pangeran monster ini bisa merusak kurungan, dia pasti sudah melarikan diri, gumam penjaga seraya. Berlalu pergi setelah melihat Wu Chen masih tertidur. Pulas, Wu Chen membalik badan saat penjaga itu sudah pergi. Nyaris saja, dengan tergesa-gesa dia merapikan jeruji besi yang tampak sedikit kurang rapi. Tidak lama setelah itu Ziwen dan Liong datang. Mereka membawa satu cincin berukuran besar dan berhenti di depan kurungan monster serigala. Berkepala 3, melempar cincin ke kaki kanan. Monster iblis yang menggeram dengan tatapan buas. Cincin yang dipenuhi dengan tulisan aksara kuno, yaitu kalimat mantra yang akan aktif saat mereka melafalkan mantra penyegelan. Hanya dengan satu tepukan tangan dari Ziwen, cincin itu terpasang dengan sendirinya, walau monster iblis itu berusaha menghindar. Mereka berdua berbalik menatap Wu Chen yang berdiri di depan jeruji besi. Bocah, pagi ini tidak ada jatah makanan untukmu. Kami tidak lagi memberimu makan karena setelah pertarung kali ini, kau sudah menjadi milik orang lain, ucap Ziwen dengan tatapan main-main, dan mengarahkan jempolnya ke arah serigala. Berkepala 3, dia lawanmu selanjutnya, ucap pria itu dengan suara meremehkan. Wu Chen diam saja, seolah tidak mendengar apa-apa, bahkan dari wajahnya tidak terlihat khawatir sedikit pun. Melihat ekspresinya amarah, Ziwen meledak. Dia sudah dalam kondisi emosi yang tidak baik sebelumnya. Pasti akan turut kena imbas kemarahan Fu Yun jika pria itu sudah mengetahui jika ada masalah di dalam kurungan monster. Bocah iblis kurang ajar, aku sudah muak melihatmu. Kuharap kau mati dalam pertarungan kali ini. Urat-urat di dahi Ziwen tampak seperti akan pecah saat dia mengeluarkan cambuk berduri untuk menghukum Wu Chen, namun Liong menghentikannya. Kau pergilah ke tribun dan laporkan pada master masalah yang belum kita ketahui penyebabnya. Aku yang akan mempersiapkan kedua monster ini. Ziwen mengangguk tidak ingin berlama-lama melihat Wu Chen. Namun sebelum pergi dia mengatakan sesuatu. Bocah iblis, hari ini kau mungkin akan mati. Tuan sudah cukup mendapat kekayaan darimu. Sebaiknya kau berharap sudah mati. Saat mereka memotong-motong tubuhmu kecil-kecil. Hahaha, sayang sekali, aku tidak bisa mendengar jeritan kesakitan dari mulut busukmu itu, bocah. Wu Chen terdiam saat mendengar tawa Ziwen. Dalam batinnya dia merasa telah gagal mendapatkan rubah yang diinginkan oleh Wei Er. Dia tidak takut sedikit pun pada Yuan Shu, tapi masalahnya adalah Fu Yun dan dua abadi lain yang dulu menangkapnya. Sial, apa yang harus kulakukan? Jika aku melarikan diri, pertarungan rubah Hong Qiu pasti dibatalkan, batin Wu Chen dengan raut kebingungan. Setidaknya tindakan tadi malam sudah tepat, aku beruntung mendapatkan informasi dari dua orang itu.
Mengingat kembali kejadian tadi malam, Wu Chen bisa sedikit bernapas lega. Liong yang melihat raut wajah Wu Chen, berbicara dengan suara datar sembari memasangkan cincin segel di lehernya. Bocah, kau akan mendapat kejutan di arena nanti. Tidak, bukan hanya kau. Tapi semua penonton pasti akan terkejut dan sangat senang mendapatkan tontonan yang sangat menarik. Setelah mengatakan itu, Liong tersenyum main-main. Dia memimpin bawahannya untuk membawa keluar serigala Yuansu lebih dulu. Monster serigala itu berusaha melawan, namun kilatan petir keluar dari cincin di kakinya, membuat makhluk itu melolong kesakitan. Setelah beberapa waktu disiksa oleh segel di kakinya, monster itu mulai menurut, walau harus ditarik paksa keluar dan memasuki arena. Suara gemuruh dari keriuhan penonton terdengar keras saat Yuansu muncul di gelanggang mereka. Bersorak dengan sangat keras. Beberapa waktu kemudian, keriuhan kembali terjadi. Antusias mereka meningkat jauh lebih besar. Bahkan Wu Chen belum pernah mendengar keriuhan seperti itu sebelumnya. Jauh lebih keras dari saat dia bertarung pertama kali. Di antara barisan penonton di atas tribun, Sulong yang dulu menemui Nenek Ning terlihat duduk di barisan penonton. Dia menatap tajam ke arah lantai arena tarung. Tinjunya terkepal erat saat melihat satu sosok berdiri berhadapan dengan monster serigala Yuansu. Dia melihatnya dengan tatapan kebencian. Liong juga sudah kembali ke lorong selatan untuk membawa Wu Chen. Semoga beruntung Pangeran Iblis, kuharap berkah dewa menyertaimu. Kata-kata Liong seperti sebuah doa yang baik, tapi dari raut wajah dan suaranya lebih terdengar seperti kutukan kematian. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan terkejut. Dalam hati, Wu Chen justru ingin melihat ekspresi buruk mereka semua, terutama Fu Yun. Saat mengetahui jika cincin segel yang mereka pasangkan tidak berguna sama sekali, udara dingin masuk dari ujung lorong yang terlihat lebih terang. Hujan salju sudah lama berhenti, tapi suhu dingin masih terasa di arena Siwang. Namun tidak mengurangi semangat penonton di tribun. Baru saja Wu Chen memasuki lantai pertarungan, benar saja, sesuai dengan yang dikatakan oleh Liong sebelumnya. Wu Chen terperangah saat melihat sosok pria berlengan singa. Dengan ekor buaya di belakang pinggangnya, dia berdiri di sisi lorong utara. Dari atas tribun seorang penonton berteriak, "Iblis kecil, jangan kecewakan aku. Aku masih bertaruh untukmu." Wu Chen tidak teralihkan oleh suara-suara antusias di tribun. Pandangannya fokus menatap manusia monster lain yang seperti dia. Hanya saja, selain ekor dan lengannya, orang itu terlihat normal seperti manusia kebanyakan. Fu Yun di sisi lain tertawa puas bersama dua tetua sekte pedang dewa. Aku tidak menyangka mereka berani mengeluarkan 30 juta keping emas. Ditambah lagi, dari pertarungan kali ini kita akan mendapat banyak keuntungan. Padahal aku sudah memberi mereka kesempatan bertarung dengannya bulan depan. Fu Yun melanjutkan dengan tersenyum puas. Hehehe, mereka benar-benar tidak sabaran dan sangat bodoh. Padahal token itu tidak berada di tangan pangeran monster itu. Hanya beberapa barang yang sedikit berharga dari artefak penyimpanan saat kami mengambilnya dari bocah itu. Benda yang mereka cari juga tidak ada di dalamnya. Kali ini Biaohu dari pedang dewa yang berbicara. Lang Jia menatap Cheng Jun sembari menggelangkan kepala. Aku bahkan tidak menyangka jika ada orang bodoh yang bersedia merubah dirinya sendiri menjadi monster. Dunia benar-benar sudah gila. Dia hanya menginginkan kekuatan secara instan. Dari yang kurasakan, kekuatan jenderal dari Ying itu hanyalah seorang kaisar tahap puncak, ucap Biaohu. Menimpali ucapan Lang Jia, dia jauh lebih buruk dari pangeran monster itu. Bukan hanya mereka bertiga yang menganggap tindakan Cheng Jun adalah pilihan yang sangat buruk, hampir semua penonton merasa dia sangat bodoh. Mereka bersorak gembira karena akan mendapatkan tontonan yang menarik. Tidak jauh dari posisi Fu Yun, Ziwen berdiri dengan gelagat tidak yakin untuk menyampaikan masalah hilangnya pengawal dan monster iblis yang kabur. Setelah meyakinkan diri, dia berjalan mendekati tuannya itu. Ekspresi Fu Yun langsung berubah saat mendengar laporan dari Ziwen. Dia berhasil menekan kemarahannya. Ziwen langsung pergi setelah diperintah olehnya melalui teknik telepati. Sementara itu, Sulong menatap Wu Chen lekat-lekat. Dia menghela napas berat saat melihat penampilan pemuda yang dulu dia awasi. Jika bukan karena wajah buruk Wu Chen, dia mungkin tidak mengenalinya dengan rambut yang sudah putih panjang tergerai. Kapan orang-orang Wu akan datang?
bisik sulong pada Wu Bang dan Wu Xiao yang duduk di sebelahnya. Kuharap tidak lama lagi Tuan Su, dari surat yang dibawa putraku, mereka akan sampai sebelum tengah hari. Wu Fang dan putraku juga sudah menunggu di pinggir kota, balas Wu Bang dengan wajah khawatir melihat Pangeran Ying Chen di lantai. Arena, bab 50. Di tengah arena, suasana tegang benar-benar terasa sangat kental. Bahkan serigala Yuan Su dengan tubuh besarnya berjalan mondar-mandir, memperhatikan kedua calon lawan. Tinggi monster, itu tidak kurang 6 meter. Ketiga kepalanya, menggeram dan mengeluarkan liur hingga menetes ke lantai, terutama satu kepala yang menatap buas ke arah Wu Chen. Mereka memiliki tingkatan yang sama. Sama-sama monster tingkat 8. Tetapi dia masih belum berani menyerang, kultivasi monsternya masih dikunci oleh cincin penyegelan. Wu Chen sendiri merasakan sesuatu yang berbeda dari kekuatan jenderal dari Ying. Dia jelas memiliki kekuatan monster tingkat 9, tingkatan monster terkuat sejauh ini yang bisa ditemukan di 4 benua, namun samar-samar Wu Chen juga merasakan kekuatan monster tingkat 8 dari tubuhnya. Mungkinkah orang ini menggunakan 2 kristal roh? Batin Wu Chen, ada manusia lain selain dirinya yang memanfaatkan kristal roh. Itu sudah mengejutkan, apalagi jika memiliki 2 kristal roh sekaligus. Cheng Jun maju beberapa langkah dengan seringai angkuh di wajahnya. Pangeran Ying Chen, pelarianmu akan berakhir hari ini. Aku akan memberimu kematian yang mudah jika kau bersedia. Mengatakan di mana token kaisar disembunyikan. Dia terdengar sangat angkuh, sangat percaya diri. Dengan kekuatan yang dia miliki, Wu Chen masih berusaha menimbang dan menilai kekuatan Cheng Jun. Menghadapi serigala iblis saja merepotkan. Ditambah lagi ada manusia dengan kekuatan monster tingkat 9, kekuatan yang setara dengan ahli abadi, bahkan abadi tahap awal memiliki kesempatan kecil untuk menang. Aku tidak peduli dengan tahta kekaisaran. Aku tidak akan mengganggu kalian jika tidak diusik. Namaku Wu Chen, dan aku tidak tahu apapun mengenai token yang kau maksud. Sebaiknya ini yang pertama dan terakhir kali kalian menggangguku. Ucap Wu Chen dengan suara sedikit mengancam. Andai token pemberian Nenek Ning tidak menyimpan jurus penyempurna teknik Asyura pembunuh dewa, Wu Chen mungkin sudah memberikan token hitam itu pada Cheng Jun. Hahaha, bocah, kau jangan berlagak. Memotong tangan dan kakimu, serta membunuh serigala ini tidak begitu sulit bagiku. Wu Chen menoleh pada serigala iblis. Perkataan Cheng Jun menyiratkan jika pertarungan kali ini adalah pertarungan 3 arah, bukan 1 lawan 2, dia sedikit merasa tenang saat memikirkan hal itu. Sepertinya keluar dari sini tidak akan mudah. Terpaksa berharap wanita itu akan menepati janjinya. Batin Wu Chen seraya mendongakkan kepala ke arah tribun, berharap wanita rubah itu ada di antara para penonton. Tapi dari ribuan penonton tentu akan sulit untuk melihatnya dengan kasat mata. Merasakan aura, keberadaannya juga tidak berarti. Hah, wanita sialan. Kalau dia sangat ingin menyelamatkan putranya tentu tidak akan terlalu sulit baginya. Apa dia sedang mengujiku? Batin Wu Chen sedikit mengeluh. Melihat raut wajah kusut Wu Chen, Cheng Jun tersenyum puas. Dia mengira jika Pangeran Ying sudah kehilangan semangat untuk bertarung. Padahal, Wu Chen sedang berpikir keras mencari cara untuk melarikan diri. Ada 3 ahli abadi di tribun. Ditambah lagi dengan keberadaan Cheng Jun di arena. Sepertinya akan mustahil lari dari tempat ini jika mengandalkan diri sendiri. Wu Chen bergumam dengan ekspresi tidak berdaya. Dia menghela napas panjang sambil memejamkan mata, memantapkan keyakinannya. Bagaimanapun caranya, aku harus bertahan hidup, walau hidupku menyedihkan, setidaknya ada teman yang menungguku. Gumam Wu Chen dengan keyakinan jika 2 sahabatnya masih hidup. Aku ingin merasakan kehangatan di dekat perapian bersama mereka seperti dulu. Wu Chen tersenyum saat mengingat masa-masa terbaik dalam hidupnya. Mengepalkan kedua tinju dengan kuat. Bibir pemuda itu sedikit menyengir. Memperlihatkan 2 taring. Kenapa wajah putri menyebalkan itu terlintas di benakku di saat seperti ini? Batin Wu Chen lagi. Entah kenapa wajah putri Mulian juga tergambar di pelupuk matanya. Lamunan Wu Chen buyar saat Fu Yun berdiri di tribun utama. Suara berisik di arena Siwang menjadi sangat hening saat pria itu mengangkat tangan kanannya. Pertarungan kali ini adalah pertarungan 3 arah. Monster terakhir yang bertahan hidup akan menjadi pemenangnya.
Suara gemuruh dari sorak-sorai penonton kembali riuh. Mereka meneriakkan, "Iblis kecil." Berkali-kali, suara kembali hening saat Fu Yun kembali berbicara, "Pangeran Iblis. Hari ini kau bebas menggunakan kekuatan apimu. Tapi kekuatan monstermu akan tetap disegel setengahnya." Mendengar perkataan Fu Yun, semua orang mengeluh. Bukankah itu tidak adil? Walau tubuhnya masih tingkat 8, tetapi kultivasi monsternya hanya tingkat 4. Walau mereka tidak suka dengan pengaturan yang dibuat oleh Fu Yun, tidak ada yang berani mengutarakannya dengan keras. Mereka takut jika mereka justru menjadi bagian dalam pertarungan. Saat Fu Yun selesai memberi pengumuman, suasana kembali berubah, terutama yang masih bertaruh pada Wu Chen. Mereka menjadi sangat bersemangat. "Hoa, iblis kecil, iblis kecil." Wu Chen sendiri hanya tersenyum masam, "Hari ini akan kubuat kau menyesal tidak membunuhku saat memiliki kesempatan." Fu Yun, gumam Wu Chen seraya menatap waspada ke arah Cheng Jun. "Pertarungan dimulai," ucap Fu Yun dengan suara lantang. Dia membuat beberapa gerakan mantra tangan. Saat dia mengakhiri gerakan dengan menepuk tangannya, cincin yang menyegel leher Wu Chen dan kaki Yuan Shu bercahaya kemerahan. Lalu meredup beberapa kejap kemudian. 3 kepala Yuan Shu terangkat. Monster itu melolong keras dengan ketiga kepalanya, menimbulkan riak energi di arai penghalang, menandakan kekuatannya cukup besar. Bahkan para penonton ranah bumi ke bawah harus menutup telinga mereka dengan kedua tangan. Jika tidak ada arai penghalang, akan banyak korban. Terluka hanya dari suara lolongan serigala. Wu Chen juga harus menutup telinganya, dia sudah menggunakan setengah kekuatan untuk menahan kekuatan suara monster serigala. Dia tidak hanya akan bertarung melawan 2 monster, tetapi 3 ranah-ranah abadi untuk melarikan diri. Menyimpan kekuatan adalah pilihan bijak menurut Wu Chen. Cheng Jun di sisi lain tertawa mengejek. Serangan seperti itu tidak berdampak padanya. Tapi dia sepertinya ingin bermain-main tidak melakukan gerakan apapun. "Hei, Yuan Shu, meski kau belum bisa bicara, aku tahu kau sudah memiliki kesadaran spiritual dan mengerti dengan perkataan manusia. Kuberi kau kesempatan untuk menghadapinya lebih dulu," ucap Cheng Jun saat Yuan Shu berhenti melolong. 1 dari 3 kepala Yuan Shu menatap Cheng Jun dengan tatapan tajam dan kilatan buas. Bagaimanapun dia bukan monster biasa, seperti yang dikatakan oleh Cheng Jun. Dia juga memahami perkataan Fu Yun, hanya satu yang boleh hidup. Wu Chen dengan raut tidak percaya, terkejut mendengar perkataan Cheng Jun. Dia akhirnya menyadari gelagat monster iblis itu. Jelas jika Yuan Shu sudah memiliki pemikiran layaknya manusia. "Cih, monster iblis tetap saja binatang, makhluk bodoh walau sudah memiliki akal," ucap Cheng Jun. Memandang Yuan Shu dengan kesal, dia mengeluarkan tombak bermata golok sebagai senjatanya. 2 kepala Yuan Shu yang berwarna putih dan hitam menyerang Cheng Jun dengan kristal es tajam dan juga air yang berbentuk jarum dalam jumlah besar. Pria itu menahan serangan Yuan Shu dengan memutar golok di depan dadanya. Seluruh serangan serigala monster hancur dan pecah saat ditebas oleh tombak yang berputar seperti baling-baling. Di saat bersamaan, 1 kepala berwarna merah menyerang Wu Chen dengan bola api merah saat mulut monster itu menganga lebar. Dimensi bola api itu sekitar 1 meter. Wu Chen tidak tinggal diam, mengangkat tangan ke atas dengan telapak terbuka. Bola api yang hanya terlihat hawa panasnya saja di udara oleh penonton terbentuk dengan ukuran yang kurang lebih sama. Ledakan besar mengguncang seluruh bangunan. Arena siwang akibat benturan 2 bola api dari monster tingkat 8. Kepala penonton refleks terdongak saat udara panas-panas dan api yang belum padam membentur arai penghalang. Wu Chen terdorong mundur dengan kaki terseret, bukan hanya dia, kepala serigala dan tubuhnya juga sedikit terdorong. Kalau bukan karena berat tubuhnya, makhluk itu akan terdorong lebih jauh seperti situasi yang dialami Wu Chen. "Apa yang terjadi? Itukah api bening?" gumam beberapa orang yang belum pernah melihat atau merasakan api bening. Karena memang jenis api langka, mereka tergagum-kagum. Salah satu dari 2 inti api pasti akan menjadi barang pelelangan. Bukan tidak mungkin keduanya akan dilelang jika Cheng Jun yang menjadi pemenang. "Master Fu, apa kau yakin jika arai penghalang bisa menahan kekuatan mereka bertiga?" Lang Jia bertanya pada Fu Yun. "Apa kau meragukan kemampuanku?" Balas Fu Yun merasa tidak senang, "Aku sudah meningkatkan arai penghalang 2 hari yang lalu. Bahkan abadi tahap puncak tidak akan bisa menghancurkannya sendirian." Kembali ke tengah arena, Wu Chen melesat ke arah Fu Yun.
Dia tidak ingin lawan terkuat bersantai saat dia bertarung melawan Yuan Shu. Saat jarak mereka sudah sangat dekat, Wu Chen melompat dengan punggung sedikit melengkung ke belakang. Energi monster berwarna biru telah membungkus lengannya saat mengerahkan tinju peremuk tulang. Cheng Jun dengan senyum meremehkan menebaskan tombak ke arah Wu Chen. Di ujung mata, golok dari tombak itu berpendar energi bulat berwarna keemasan. Blar, tubuh Wu Chen terlempar ke belakang. Bersalto, memutar tubuh cara pemuda itu untuk menyeimbangkan diri seraya menghindari tebasan dari tombak Cheng Jun. Suara angin tertebas tepat di depan perut Wu Chen. Dengan kekuatan monster tingkat 9, jelas perutnya akan terkoyak jika terkena tebasan Cheng Jun. Baru saja dia menjejak tanah, Yuan Shu ternyata sudah melompat untuk menginjaknya dengan kaki yang sedikit lebih besar dari kaki gajah. Membuat suara dentuman keras saat Wu Chen berhasil menghindar. Dum, setelah menghindar, Wu Chen bergerak dengan tapak perobek jiwa ke kaki serigala. Begitu juga Cheng Jun, dia melesat mengincar satu dari 3 kepala. Tebasan tombak Cheng Jun ditahan oleh monster berkepala 3 itu dengan menggigitnya mata berbentuk golok. Monster itu menyentak kakinya dengan keras ke tanah, lalu melompat tinggi dengan tetap menggigit senjata Cheng Jun untuk menghindari serangan Wu Chen. Sial, ruruk Wu Chen saat melihat lawannya terbang. Sepertinya semua monster tingkat 8 memang bisa terbang, sama sepertiku, batin Wu Chen saat melihat Cheng Jun menendang kepala serigala yang menggigit senjatanya. 2 ak, saat senjatanya terlepas, satu kepala yang berada di tengah dan berwarna putih membuka mulut, hendak menyerangnya dengan menyemburkan kristal es tajam. Melihat gerakan lawan, Cheng Jun dengan cepat memutar tubuh dan melecut kepala monster itu dengan ekor buayanya. Plak, kaing, Yuan Shu yang bertubuh raksasa bahkan sampai terdorong mundur di udara dengan suara khas anjing yang kesakitan. Wu Chen yang memperhatikan dari bawah menyadari sesuatu, pria dari Ying ini sepertinya tidak memiliki kekuatan elemen sepertiku. Dia hanya memanfaatkan ki dari kultivasi monster saja sejak tadi, batin Wu Chen. Dia merasa kesempatan untuk melarikan diri meningkat, walau kemungkinannya masih sangat kecil. Cheng Jun melirik ke arah Wu Chen yang ada di bawah, lalu menatap Yuan Shu dengan kilatan. Membunuh, monster brengsek. Sepertinya memang, kau yang harus lebih dulu kuhabisi, ucap Cheng Jun. Membentak Yuan Shu dengan suara keras. Lalu pandangannya beralih ke arah Wu Chen, "Diamlah di sana, ku beri kau kesempatan untuk berdiri sedikit lebih lama." Wu Chen tidak menanggapi perkataan Cheng Jun dengan serius. Lengah sedikit saja, akan fatal akibatnya. Tatapannya tidak lepas dari 2 lawan yang mengambang di udara. Tangan kanannya disembunyikan di belakang pinggang, diam-diam juga sudah bersiap membentuk pedang api. 3 kepala serigala menatap Cheng Jun yang juga melayang di udara. Sorot mata tajam dan buas tidak pernah hilang dari 6 mata Yuan Shu. Ger, 3 mulutnya terbuka memperlihatkan gigi-gigi tajam. Cheng Jun sudah mengangkat senjatanya tinggi-tinggi, lalu ki monster mengalir deras ke bilah tombak. Yuan Shu sendiri juga membentuk bola api, bersamaan dengan kristal es seperti taring besar, sedang satu kepala lain membuat bola air di dalam mulutnya. "Matilah untukku," seru Cheng Jun dengan berteriak seraya menebaskan tombaknya ke arah depan. Bayangan tombak dari energi mengalir keluar dari bilahnya. Bola api meledak saat membentur tombak energi. Di saat yang sama taring kristal sudah berhasil dipotong oleh Cheng Jun dengan mata tombak. Gelombang udara panas membuat rambut panjang Wu Chen bergerak-gerak tertiup angin. Dia menyeringai saat melihat Cheng Jun justru berputar dan melesat ke arah dirinya menebaskan tombak ke arah kaki. "Kau kira aku sangat bodoh akan terperdaya dengan kata-kata licikmu," ucap Wu Chen menangkis serangan Cheng Jun dengan pedang api. Lalu dengan sangat cepat mengarahkan tendangan yang dengan telak tepat di rusuk kiri lawan. Beh, tubuh Cheng Jun terhempas hingga membentur dinding arena, menimbulkan suara gedebuk keras. Wu Chen sendiri merasakan panas di dadanya. Dia baru sadar kalau sudah terkena cakar dari lengan singa Cheng Jun. Ternyata pria itu berhasil mendaratkan serangan lengan kiri saat Wu Chen menendangnya. Tidak memberi waktu, Wu Chen melemparkan pedang api ke arah Cheng Jun yang bangkit berdiri. "Bocah kurang ajar." Jenderal dari Ying itu meraung keras seraya menepis pedang api dengan tombak, merubah arah pedang api. Blar, dinding arena yang terkena api hancur dan terlihat lelehan magma dari bagian yang rusak. Napas penonton serasa terhenti menyaksikan pertarungan,
terutama orang-orang Wu dan Sulong yang datang bersama orang-orang yang dia bawa. Butiran salju terlihat mulai berjatuhan di arena. Siwang yang terbuka bagian atasnya. Wu Chen mendongakkan kepala. Perasaan aneh, namun terasa cukup nyaman di tubuh Wu Chen. Dia merasa mendapatkan kekuatan lebih saat suhu turun semakin rendah. Tubuh Wu Chen tiba-tiba saja melayang naik ke udara. Dia tidak lagi menahan kekuatannya. Waktunya untuk serius, ucapnya dengan mata yang sudah berubah kebiruan. Fuyun dengan mata terbelalak langsung berdiri dari duduknya. Dia menatap iblis kecil dan mengirim indera spiritualnya untuk memastikan sesuatu. Tidak mungkin. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.